Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya, Pendeta Eka, di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 24 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Amos pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Semua berkat Tuhan yang kami alami ini biarlah menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan itu membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Engkau mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amos pasal yang kelima, saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, definisi baik atau indah dapat berlainan menurut orang yang berbeda. Misalnya ada yang suka mengoleksi foto pemandangan yang baik, yang indah. Sebaliknya ada pula orang yang suka mengoleksi foto pemandangan yang rusak. Misalnya ada bencana alam, kerusakan-kerusakannya. Demikian juga kerusakan akibat peperangan. Ada orang yang mengoleksi foto demikian. Mereka sama-sama mencari foto yang baik dan indah, tetapi berdasarkan definisinya masing-masing. Di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan menegaskan sebuah dimensi lain tentang arti mencari Dia. Mencari Tuhan berarti juga mencari yang baik dan membenci yang jahat. Sekali lagi, mencari Tuhan berarti juga mencari yang baik dan membenci yang jahat. Mencari yang baik berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan bersuka cita pada saat kita melakukannya. Apa yang menyenangkan Tuhan? Amos menyebutkan sikap membela orang yang terpinggirkan. Itu salah satu bagian perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Amos juga menunjuk pada penegakan keadilan dalam kehidupan umat, ya. Membenci kejahatan berarti bukan hanya menjauhi dan tidak melakukan kejahatan, melainkan melawannya agar tidak bercokol lagi dalam kehidupan umat manusia. Dalam firman Tuhan hari ini menyoroti dimensi yang lebih dalam dari keberpihakan umat Tuhan kepada orang yang terpinggirkan. Mencari yang baik dan membenci yang jahat menandakan keberpihakan dan sikap bela rasa pada mereka yang tertindas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita ditempatkan, apakah kita terjun dalam bidang pelayanan atau juga bidang-bidang lain seperti bidang politik,
atau juga kita sedang melakukan aktivitas lainnya yang rutin kita lakukan. Yang penting bagi kita, orang yang ditebus oleh Tuhan adalah melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau di dalam perenungan hari ini yang menyenangkan hatinya adalah kita turut berbela rasa pada sesama yang terpinggirkan. Kita turut mengambil bagian dalam memerangi ketidakadilan dan peduli terhadap penderitaan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua orang percaya terpanggil untuk melakukan hal demikian, yakni menjadi berkat bagi sesama. Keberpihakan terhadap orang-orang yang menderita oleh karena ketidakadilan, itulah menjadi bagian umat Tuhan untuk menolong orang-orang yang demikian. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Jangan kita cuek, jangan kita berdiam diri, atau pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak tahu, tetapi ada di sekitar kita yang mengalami demikian. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita ditebus oleh Kristus bukan saja menantikan kematian kita, sebab kematian mendatangkan kehidupan yang kekal. Bukan itu saja, tetapi kehidupan yang kekal, keselamatan mesti kita kerjakan selagi kita masih dipercayakan kehidupan, yakni kita boleh menjadi berkat bagi sesama dengan satu tujuan, nama Kristus dimuliakan dan hidup kita pun jadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun boleh mengenal juru selamat sejati di dalam Yesus Kristus dan turut diselamatkan sama seperti yang sudah kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan bergandengan tangan untuk dapat melayani Tuhan, berbagi kasih dengan sesama, menolong dan menegakkan keadilan bagi mereka yang mengalami kedukaan ataupun mengalami kesusahan. Dan kita percaya ketika kita lakukan itu dan Tuhan senang, maka Dia yang akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kita percaya bahwa ketika kita boleh menjadi saluran berkat, maka sumber segala berkat itu yang akan terus memberkati setiap anak-anaknya yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memperhatikan sesama kami yang ada di sekitar kami. Bahkan kami berpihak kepada orang-orang yang tertindas, ketidakadilan, dan juga yang saat ini sedang dialami banyak orang. Biarlah Tuhan menolong untuk kami dapat mengalaminya. Walaupun seringkali kami juga diperlakukan tidak adil, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang adil, yang maha adil, yang akan membela umatnya sesuai dengan kuasa dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.